Ya, saya ingin menyampaikan satu keresahan yang sudah lama sebetulnya, dan keresahan saya ini juga ternyata terbukti benar bahwa pemandangan hari-hari ini menunjukkan bahwa saya punya keresahan itu terbukti memang betul. Apa itu keresahan saya? Keresahan saya adalah ketika saya melihat Pak Jokowi sebagai seorang kader partai. Saya tidak satu partai dengan Pak Jokowi. Saya satu partainya mungkin dengan Kaesang malah, karena saya pernah daftar. Tapi saya melihat ada satu perilaku Pak Jokowi sebagai seorang politisi yang menurut saya tidak sehat bagi perpolitikan di negeri ini. Seorang politisi, dia yang tergabung dengan partai, maka dia sebetulnya harus submit pada partai dan harus betul-betul ikut dalam rangka membesarkan partai dan ikut dalam rangka mendukung siapapun yang dicalonkan oleh partai itu. Misal dalam Pilpres, dia harus menunjukkan sebuah keberpihakan kepada partai. Kenapa? Karena politik kita kan basisnya adalah partai. Dan partai memiliki, tentu dia mendidik seseorang, dia menjadikan pejabat-pejabat adalah untuk tentu keuntungan partainya, supaya partainya bisa menjadi besar dan mereka bisa berkuasa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di semua negara saya rasa yang namanya politisi dari partai, dia akan bekerja secara politik untuk partainya. Saya tentu tidak berbicara Jokowi sebagai seorang presiden. Ya, sebagai seorang presiden tentu Jokowi tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu calon baik dari partai manapun. Tetapi keberpihakan Jokowi sebagai seorang politisi yang muncul dari partai, dalam hal ini adalah PDIP, seharusnya dia tunjukkan secara terang benderang dan jelas. Tidak mencela-mencela gitu loh. Tidak mencela-mencela, hadir di sana, hadir di sini gitu. Harusnya dia punya keberpihakan yang jelas terhadap partai politik di mana tempat dia bernaung. Karena itu adalah perpolitikan yang sehat seperti itu. Jadi bukan lagi presiden itu harus netral, so-called politically right ala Indonesia. And it's stupid. Karena kalau kita lihat Obama dia mempromosikan calon dari Partai Demokrat itu begitu luar biasa dan kerja keras, dan betul-betul dia menunjukkan bahwa kandidat selanjutnya haruslah dari Partai Demokrat. Waktu itu Hillary yang kemudian gagal. Dan pada saat Joe Biden juga mencalonkan, Obama juga kembali, walaupun dia sudah bukan lagi sebagai presiden. Tetapi apakah Obama menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendukung? Tentu tidak. Karena itu adalah hal yang berbeda dan terpisah. Kalau kita lihat juga Boris Johnson sebagai seorang Perdana Menteri di Inggris, ya dia akan bekerja untuk konservatif. Dan dia menunjukkan keberpihakannya kepada konservatif. Boris Johnson pada saat itu sebagai Perdana Menteri. Theresa May sebagai Perdana Menteri juga begitu. Yang kemudian sekarang digantikan oleh Rishi Sunak dari India. Dia begitu. Tentu kalau bicara bangsa, dia bicara persatuan gitu kan. Tetapi sebagai partai, dia harus betul-betul. Saya lihat bagaimana Anwar Ibrahim ketika terjadi pilihan raya kecil, ya, atau PRN, bukan PRK, PRN, pilihan raya negeri di beberapa negeri, kalau nggak salah waktu itu Perlis, kemudian Negeri Sembilan, kemudian Selangor, kemudian Penang. Dia betul-betul bekerja untuk caleg-caleg dari Barisan Nasional, dari koalisi Kerajaan Perpaduan namanya, yaitu dari Koalisi Pakatan Harapan dan juga Koalisi Barisan Nasional, berhadapan dengan Koalisi Perikatan Nasional, ya. Nah, dia betul-betul bekerja untuk itu, betul-betul menunjukkan keberpihakan seorang politisi yang kebetulan adalah Perdana Menteri kepada partainya. Karena ini memang yang menunjukkan bahwa partai itu, kehidupan berpartai di negeri kita sehat gitu loh. Pada saat SBY masih menjadi presiden, saya masih ingat
bagaimana dia menunjukkan dukungannya kepada Prabowo. Dan itu sehat menurut saya, tidak masalah. Apa yang diinginkan oleh partainya itulah yang dilakukan gitu loh. Jadi kalau Jokowi masih bersifat netral, ini sebenarnya permainan yang tidak lucu menurut saya. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak paham apa itu berpartai. Berpartai itu submit kepada partai. Karena itulah, dengan cara itulah kita bisa membangun fondasi negara dengan berdasarkan checks and balances. Bagaimana sebagai seorang presiden dia punya kekuasaan, tetapi partai mengkritisi dia. Dan dia harus tunduk pada keinginan partai dalam hal politik. Kita tentu lihat bagaimana PDIP berbeda dengan Jokowi pada saat kedatangan Israel. Timnas Israel untuk sepak bola di sini itu hal yang bagus menurut saya, menunjukkan bahwa checks and balances masih berjalan di negeri ini. Banyak orang yang menyesalkan kenapa Pak Jokowi setuju tapi PDIP tidak setuju. Enggak, itulah namanya checks and balances. Dan Jokowi seharusnya submit kepada keputusan partai untuk hal-hal yang bersifat politik. Kalau yang Israel mereka berbeda pendapat, nggak apa-apa. Namanya juga presiden dan partai gitu kan. Partai itu kan didirikan memang untuk mendidik kader dan untuk melaksanakan agenda-agenda dari partai itu dan mengusung calon. Nah, kalau Jokowi tidak submit, tidak pro kepada partainya, tidak bekerja untuk calon yang dicalonkan oleh partainya, tetapi malah cawe-cawe kepada parpol lain, kepada calon dari parpol lain, ini menunjukkan bahwa politiknya busuk gitu loh. Ini adalah politik busuk ini. Tidak submit, tidak konsekuen dengan keputusan yang dia punya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kader partai, harusnya dia submit gitu loh. Kalau partainya mendukung si A, dia harus dukung si A, nggak boleh itu sampai keluar cerita-cerita bahwa Jokowi mendukung B, Jokowi mendukung C, nggak boleh. Itu menunjukkan bahwa sikap dia sebagai seorang politisi itu nggak benar. Ini adalah politik busuk. Karena dengan cara demikian kita melihat adanya kompromi, adanya dagang sapi gitu loh. Seolah-olah untuk menjaga situasi, menjaga kekuasaan supaya tetap jalan, bermain-main dengan dagang sapi. Menempatkan si A di sini, menempatkan si B di sini. Enggak dong. Harusnya justru Jokowi yang melobi sebagai seorang politisi, melobi partai-partai supaya merapat kepada partainya. Nggak apa-apa, lobby aja, orang dia juga politisi kok. Dia kan politisi partai, dia harus punya kekuatan itu, dia harus mengusahakan yang terbaik untuk partainya. Gitu, kecuali kalau partai itu tidak punya platform untuk rakyat, boleh ditinggal atau secara konsekuen Jokowi meninggalkan partainya gitu loh dari sejak awal. Jangan seperti ini gitu loh, nggak jelas gitu. Tinggalkan saja partainya sejak, misalnya dia tengah-tengah tuh, atau sekarang menjelang berakhir, segera pindah. Biar jelas gitu, jangan nanti pindahnya setelah ada pencalonan gitu kan, dia baru pindah. Ini kan namanya membajak, menjebak partai. Menurut pandangan saya, nggak boleh. Politik seperti ini adalah politik busuk. Politik berpartai yang benar adalah submit. Sebagai seorang kader harusnya submit. Sebagai seorang kader Demokrat, AHY harus submit kepada Partai Demokrat. Sebagai seorang kader PKS, Mardhani Alisera harus submit kepada PKS. Sebagai seorang kader Gerindra, Prabowo, Habibur Rahman, Immanuel Ebenezer, siapapun di situ, Riza Patria dan sebagainya harus submit kepada Gerindra. Sebagai seorang kader P3, Sandiaga Uno harus submit kepada P3. Gitu loh. Sebagai kader Golkar, Airlangga Hartarto, Luhut, itu harus submit kepada partai. Sehingga terbentuk checks and balances di antara para partai. Kepentingan itu jelas gitu loh. Indonesia ini kan nggak jelas. Nggak pernah kita lihat ada politisi kita berantem seperti di Malaysia. Berantem tanda kutip ya, adu argumen. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya hanya mengadu argumen terhadap eksekutif. Coba Anda lihat rapat-rapat itu. Ributnya antar eksekutif. Kecuali pada saat paripurna, akhir-akhir bikin drama, nggak lucu. Kita nggak pernah melihat ada perdebatan antara partai pemerintah dengan partai oposisi di Indonesia ini. Kenapa? Karena memang mereka tidak submit pada partainya, tidak loyal kepada partai, sehingga kita tidak bisa melihat perbedaan di antara mereka. Dan ini busuk.